Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu ta'ziman wa takriman li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tashakkuran li nikmatil iman wal Islam wa sirril jazal wa kulli umur. Wa nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Masih membahas bab kesederhanaan, keutamaan dalam kesederhanaan. Sekarang kita maju ke hadis yang ke-10 dan yang ke-9 dan ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala akhrajat lana Aisyah radhiyallahu anha kisaan wa izaran ghabidan. Qalat ubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini, muttafaqun alaihi. Yang artinya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Siti Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan sebuah baju dan sarung kasar untuk kami, seraya berkata seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan mengenakan pakaian ini. Hadis yang ke-10, wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala inni la awwalul arabi wa ma bisahmin fi sabilillah wa laqad kunna nagzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lana ta'amun illa waraqul hublati wa hadzas samur hatta in kana ahaduna la yaqau kama tadau syatu ma lahu khiyatun, muttafaqun alaihi. Yang artinya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, akulah orang Arab pertama yang melemparkan anak panah di jalan Allah. Kami pernah bertempur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak punya makanan selain daun hulbah dan samuru. Daun hulbah dan samuru ini adalah nama tumbuhan gurun semacam kacang-kacangan atau buncis yang datang buahnya seperti itu kurang lebih. Sampai-sampai salah seorang di antara kami membuang hajatnya sebagaimana kambing, tidak ada campuran dengan makanan lain. Seperti itulah. Pelajaran dari hadis ke-9 dan ke-10 ini, yang pertama tadi Abu Musa menerima baju dan sarung kasar sambil berkata Siti Aisyah tadi Rasulullah dipanggil dengan mengenakan pakaian ini. Jadi Rasul pun terkadang mengenakan pakaiannya kasar. Kalau sekarang itu kasar apa ya, dari kain goni kayaknya ya, dari kain goni. Tetapi ini bukan berarti Rasulullah tidak mempunyai pakaian yang lain atau pakaian yang baik. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengenakan pakaian yang sesuai dengan beliau dan makan makanan yang sesuai dengan beliau juga tanpa beban. Kalau kita ibaratkan sesuai dengan kebiasaan, tapi dalam artian sederhana. Panjang mungkin kalau tiap hari pakai jas tidak biasa gitu. Tidak, padahal pakaiannya luar biasa wah gitu. Tapi cukup sederhana, pakai pakaian takwa ataupun singlet biasa gitu. Itu pun sama berlaku juga untuk makanan. Ada yang pernah ke restoran Jepang? Kayak apa tuh nama saya? Kayak masak sendiri bingung malah. Ada makanan seperti itu malah bikin kita bingung. Masak sendiri enak banget pelayan gitu ya. Kita bayar suruh masak sendiri. Makanannya enak katanya gitu. Tapi ya itu, kalau tidak terbiasa bahkan jadi beban, lebih baik kita hindarkan. Pelajaran hadis ke-10, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berikrar, jadi kalau boleh berbangga lah, beliau itu berbangga
Beliau salah satu orang yang pertama kali melemparkan anak panah di jalan Allah, artinya dalam peperangan sabilillah. Yang pertama, pelajarannya diperbolehkannya membicarakan nikmat Allah Ta'ala, dan boleh juga memberitakan kesulitan yang dialami seseorang, namun bukan dalam pengaduan. Tadi membicarakan nikmat, kalau kita orang soleh ataupun para ulama, kalau menceritakan nikmat atau apapun hidupnya tahadus dinikmat, menyampaikan kenikmatan untuk menjadikan motivasi. Misalkan seperti ini, saya kemarin diberikan oleh si Anu sebuah mobil, harus dinikmat. Artinya si orang itu kaya, soleh, bahkan dermawan. Itu bisa dijadikan sebagai motivasi. Adapun memberitakan kesulitan bukan berupa pengaduan. Kalau bahasa Sundanya, rumahku gitu. Dalam artian kalau kita membicarakan kesulitan, ada motivasi lain, seperti ujung-ujungnya sikat, minta uang gitu. Biasanya sih kalau kita ya, makanya tidak disarankan dalam bentuk pengaduan, tetapi untuk memberitakan kesulitan seorang lain itu, si Anu pernah sulit seperti ini, solusinya perbanyak ke masjid. Ya seperti panca, banyak ke masjid, gampang ngebangun. Pak Dona mah jangan ditiru. Setidaknya pikiran, beban tetap ada, tapi tidak terlalu dipikirkan. Itu salah satu contoh. Kalau kata panca sih sepertinya bukan kesulitan ngebangun rumah. Kalau bagi saya sih sebuah kesulitan, insya Allah. Jadi dalam rangka memberikan motivasi bagi orang lain untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, gitu. Bukan berarti sebagai bentuk pengaduan. Bahasa Sundanya rumahku, what is rumahku? Yang kedua, kesabarannya para sahabat dalam menghadapi segala kesulitan. Saking sabarnya Allah memberikan kemenangan dan membuat mereka kaya dengan karunia Allah. Ini bukan berarti berangkat perang itu konyol. Tadi kan disebutkan sampai-sampai tidak punya makanan. Dalam artian jihad itu tidak konyol, tidak berbekal, bahkan tidak dipersenjatai, itu salah satu tindakan yang konyol. Yang terjadi adalah dalam hadis ini perbekalannya sampai habis, padahal perang masih berlangsung. Jadi di sini juga bisa diartikan tidak ada alasan di medan peperangan karena habis bekal gitu mundur, tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Jadi untuk malam ini ada dua hadis yang bisa kita petik terkait keutamaan hidup sederhana. Sesuaikan pakaian dengan kebiasaan kita, gitu kan. Kalau orang kaya pakai kaos kayak kita cuma jumping, ya tidak sesuai juga gitu. Sesuaikan, tapi tanpa beban. Bukan berarti wah boleh dong gitu kita pakai baju bagus terus, boleh. Tapi kalau jadi madaratnya lebih besar, lebih baik dihindarkan. Ini pun ada salah satu keutamaan menggunakan baju yang sesuai. Tapi dalam sholat pakailah baju yang terbaik. Bukan berarti baju baru terus. Tiap sholat 5 waktu kita beli baju 5 style untuk sholat 5 waktu tiap hari, tidak seperti itu. Tapi pakaian yang terbaik, pakaian yang terbaik atau pakaian yang jelas salah satu syaratnya adalah bersih dari najis. Jas ataupun kemeja yang luar biasa mahal kalaupun najis, sholatnya tidak sah. Yang kedua adalah dalam hadis ini kita diperbolehkan tahadus binikmah, menyampaikan nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memberitakan kesulitan, tapi dalam bentuk untuk memotivasi orang lain. Tuh jangan ditiru ya, saya kemarin jarang ke masjid, ternyata duit nggak dapat, gitu kan? Pusingnya ada. Nah seperti itu, sulit banget nyari duit. Oh ternyata saya itu jarang ke masjid. Nah seperti itu bisa digunakan untuk memotivasi orang lain.
Juga dijelaskan beberapa kali, banyak sekali hadis yang menjelaskan kesabarannya para sahabat di dalam jihad. Kalau bahasa Sundanya tepes meer. Kalau kita diajak jihad perang, atuda bahasa Sunda juga. Banyak alasan, 1000 alasan diajak perang, diajak jihad. Jihad fisik ya, jihad fisik. Padahal ada jihad yang lebih gampang sebetulnya. Hanya kita nggak tahu, misalkan kita berangkat mencari nafkah untuk keluarga, kalaupun kita meninggal itu fisabilillah gitu kan, fisabilillah. Jadi untuk malam ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya, terutama keutamaan kita dalam berperilaku hidup sederhana. Yang keduanya, tetap kita menjadi evaluasi bagi kita sendiri ataupun mengajak orang lain untuk tadi kalau dapat mendapatkan nikmat Allah Ta'ala ataupun mendapatkan kesulitan, kita sampaikan dalam bentuk motivasi kita sendiri, bahkan kalau bisa memotivasi orang lain. Demikian untuk malam ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Aku minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik wa sallim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yaqin, hamdan kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal sultanik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'alna bima lamtana wa bi'afina alladhina yanfa'una rabbi faqina wa faqihana wa qarabatilana fi dinina ma'amal kulli sabat zakar. Rabbana aslih lana fi dinina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.